Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama beribadah di siang hari ini, di ibadah Sabtu yang sebagaimana rutinitas kita kerjakan, dan biarlah tuh firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini, boleh kita sama-sama belajar, boleh kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan terutama kita menjadi pelaku firman Tuhan yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum penyampaian firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berdoa, kita serahkan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kembali kami Tuhan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang bekerja bagi kami masing-masing, supaya di dalam penyampaian firman ini, Roh-Mu saja yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga penyampaian firman ini benar-benar tersampaikan isi hati Tuhan buat jemaat-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Tuhan juga menjamah hati jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya mereka dapat mendengarkan dengan baik firman yang disampaikan pada siang hari ini. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tuntun, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bapa, kami berdoa juga buat lingkungan kami, sekitar kami, apapun menjadi penghalang, penghambat kami, untuk kami tidak bisa fokus di dalam mendengarkan firman ini, kami ikat, tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih salam semuanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Iman yang Menantang. Nah, firman ini sudah sering memang kita dengar baik di gereja maupun ibadah-ibadah raya, tapi tidak ada salahnya karena firman itu selalu baru di setiap kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu selalu membuat kita ada yang lebih lagi yang kita temukan, ada yang lebih lagi membuat iman kita semakin menerima tantangan. Tantangan iman inilah yang membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Firman pada siang hari ini kita buka di Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai kepada ayatnya yang ke-30. Judul perikopnya, perempuan Sirofenisia yang percaya. Saya bacakan dulu supaya kita sama-sama memahami firman Tuhan pada siang hari ini. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memang sudah sering kita dengar. Dan namun ketika kita kembali mengulang, ketika kembali kita mendengarnya, pasti ada yang bisa kita tangkap. Saya melihat, ya sebagai hamba Tuhan saya melihat bahwa perempuan Sirofenisia ini mempunyai iman yang sangat-sangat menantang sekali. Kenapa dia menantang sekali? Karena kita lihat nanti firmannya demi firman, makanya kita mendapatkan hal yang baru lebih lagi di dalam iman perempuan Sirofenisia ini.
Namun sebelum kita menjelaskan firman ini, saya melihat bahwasanya siapa perempuan Sirofenisia ini. Perempuan Sirofenisia ini adalah perempuan yang terletak bangsa Sirofenisia. Bangsa Sirofenisia ini di mana? Itu terletak antara pantai Sidon dan Tirus. Dia dikatakan bangsa Sirofenisia ini termasuk bangsa orang-orang Yunani, tetangganya Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu mungkin di kitab Yehezkiel bagaimana nubuatan tentang Tirus, bagaimana nubuatan tentang Sidon, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak memang seagama dengan orang Israel, dengan agama bangsa Yahudi, orang agama Yudaism. Tapi dia adalah orang-orang yang percaya, orang-orang Yunani yang mungkin kepercayaannya sangat berbeda dengan orang-orang di zamannya Yesus pada saat itu. Nah, dikatakan kalau kita mau melihat juga di Matius 15, dikatakan di situ perempuan Kanaan. Nah, jadi mereka ini termasuk perempuan Kanaan, sama saja itu daerahnya disebut daerah Kanaan. Kalau dikatakan di ayat 21 Matius 15 ayat 21, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, jadi kalau di nubuatan Yehezkiel, Tirus dan Sidon itu pantai yang dulunya sangat kaya raya, kesombongan ada terjadi di situ. Kalau Bapak Ibu nanti mau melihat kembali di kitab Nabi Yehezkiel, banyak di situ diceritakan tentang nubuatan tentang Tirus, nubuatan tentang Sidon. Jadi latar belakangnya itu adalah tetangganya orang Israel. Dia terletak di tepi pantai, otomatis mereka saat sebelumnya, ya di zaman Nabi Yehezkiel, itu mereka adalah perdagangan yang luar biasa karena kapal-kapal banyak singgah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang perempuan ini, orang Sirofenisia, tidak percaya kepada Allahnya orang-orang di zamannya Yesus saat itu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi bagaimana dia mempunyai iman yang luar biasa? Kita lihat dikatakan tadi Yesus berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus. Jadi kalau di di Matius dikatakan dia dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi letaknya di daerah Kanaan, letaknya di antara Tirus dan Sidon. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Nah, saya membahas ayat 24 ini adalah ketika dia mau datang dan masuk ke daerah Tirus itu, sebenarnya Yesus bukan memang sedang mau memberitakan Injil Tuhan. Dia bukan sedang memberitakan itu, tetapi ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jadi Yesus di dalam penginjilannya, ya, dia itu melihat situasi, karena memang sebelum-sebelumnya Yesus itu banyak sekali mengadakan mukjizat-mukjizat sehingga ia terkenal di mana-mana, terdengar sampai ke negara-negara daerah-daerah tetangganya, termasuk Sidon, termasuk orang yang disebut bangsa Sirofenisia ini. Mereka banyak yang mengenal, mereka banyak mendengar tentang siapa Yesus. Saya berpikir bahwasanya perempuan Sirofenisia ini kalau kita dengar tadi ceritanya, kalau kita baca ceritanya, dia mempunyai anak yang kerasukan. Pasti di dalam hatinya dia bingung anaknya mau dibawa kemana. Saya berpikir bahwasanya ketika seorang ibu mempunyai anak perempuan yang kerasukan, lalu dia akan berpikir, dia akan punya kepercayaan. Pasti mungkin sudah dibawa tempat kepercayaan dia. Tetapi kok anaknya juga nggak lepas-lepas dari kerasukan ini, tidak sembuh-sembuh juga. Mungkin dia udah berbagai cara pergi ke sana kemari untuk menyembuhkan anaknya. Namun, pada saat itu tidak ada kesembuhan. Sehingga ketika dia mendengar mukjizat Yesus, lalu dia sangat yakin dan percaya, pasti ini Yesus ini yang menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan anak saya. Dia punya iman yang luar biasa. Saya katakan iman yang luar biasa. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, orang-orang yang sudah percaya Yesus aja di zaman sekarang, belum tentu punya iman yang sebesar perempuan Kanaan ini, belum tentu mempunyai iman sebesar ibu yang punya anak rasukan ini, si perempuan Sirofenisia ini.
orang-orang Kristen terkadang ketika memang lagi anaknya kemasukan, mungkin saja udah kata-katanya udah percaya Yesus, tetapi bisa saja ya banyak orang membawa mereka, ya taruhlah orang-orang pintar, ya supaya kalau orang kerasukan setan masuk bawa orang pintar pasti sembuh. Nah, itu orang Kristen yang mengatakan dengan mulutnya bahwasanya percaya Yesus. Tetapi perempuan Sirofenisia ini kebalikan. Dia nggak percaya, dia nggak tahu Yesus itu siapa, hanya mendengar bahwasanya punya mujizat, walaupun kepercayaannya berbeda dengan orang-orang Yahudi di saat itu. Tetapi dia mendengar, dia yakin ini pasti bisa sembuh. Nah, inilah keimanan dia. Inilah hal yang perlu dilakukan dia. Kalau mungkin, dan yang kedua yang saya tangkap dari perempuan Sirofenisia ini, dia memiliki anak yang seperti itu. Respon dia terhadap anaknya, dia nggak panik, dia nggak gusar mau kemana, tetapi dia dengan mendengar hal itu, dia punya iman yang mantap untuk membawa anaknya kepada orang yang tepat. Nah, dia percaya bahwasanya dengan Yesus yang dia dengar ini bisa menyembuhkan. Nah, kita kembali kepada Yesusnya. Yesus itu ketika saat itu, dia memang bukan untuk mau menginjili, untuk memberitakan Injil, tetapi memang dia diam-diam, karena memang banyak saat itu orang-orang Yahudi yang gak suka dengan dia, mau menangkap dia, mencari celah untuk menangkap dia dan mengadili dia, untuk mencari-cari kesalahannya. Sehingga dia harus tetap menyingkir, karena ini sebagai manusianya Yesus. Sebagai manusianya Yesus, dia diincar, makanya dia memang tidak memberitakan, tetapi santernya dia, beritanya dia udah kemana-mana, udah banyak orang yang mendengar tentang mukjizat-mukjizatnya. Ya, di saat zaman itu. Nah, di zaman sekarang, ketika orang percaya dengan Yesus, belum tentu orang imannya seperti yang perempuan ini. Nah, dikatakan lagi ayat 24, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Nah, saking memang dia udah sangat terkenal. Terkenalnya itu karena apa? Udah banyak mukjizat demi mukjizat, menyembuhkan perempuan yang pendarahan, menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan. Banyak lagi didengar. Bukan hanya seputar bangsa Israel saja, tetapi negara-negara, bangsa-bangsa tetangganya, negara-negara sekitarnya. Kalau kita tahu kan Tirus Sidon ini termasuk bagian daripada Libanon ya. Nah, jadi mungkin sampai sekarang mungkin Syria, nah perbatasan-perbatasan itu, mereka yang nggak memang percayaannya berbeda dengan mereka saat itu. Nah, jadi kalau kita melihat di Matius dikatakan, datanglah seorang perempuan Kanaan, ya sama ya, daerah Kanaan disebut perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini, orang Kanaan itu orang yang nggak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bayangkan di Matius itu dikatakan, dia tahu ya Tuhan anak Daud. Lord, dia tahu itu disebut dengan Tuhan atau Tuhan anak Daud. Dia tahu sekali siapa Yesus itu. Bahkan dia mengenal sebagai anak Daud. Dia katakan karena anakku perempuan kerasukan dan setan dan sangat menderita. Nah, perilaku ibu ini adalah bagaimana kerinduannya supaya anaknya sembuh dari kerasukan setan. Kalau orang yang sudah kerasukan setan mungkin capek sekali. Ya mungkin Bapak Ibu yang di rumah maupun yang mendengarkan saat ini, ada tetangga saya pernah sendiri ya, ketika saya masih SMP, ada tetangga saya kerasukan roh jahat juga. Nah, saat itu saya masih kecil, belum terlalu paham tentang bagaimana kuasa itu terjadi. Nah, saat itu kebetulan ibu saya memang yang punya rohani yang cukup baik, cukup bagus, makanya tetangga saya memanggil ibu saya saat itu ketika terjadi hal yang kerasukan setan itu. Nah, ketika saya ikut di malam hari untuk ke rumah orang yang kerasukan setan itu, ibu saya saat itu mengatakan, "Hai setan, keluar dari tubuh ibu ini." Nah, saat beberapa kali ibu saya mengatakan dengan doa seperti itu, dan setan itu bisa keluar, dan orang itu lemas tapi setannya sudah keluar, dan dia juga bingung. Nah, saya baru tahu bahwasanya dengan kuasa Yesus saat itu, dengan ucapan Yesus bisa menyembuhkan
Yesus, dengan nama Yesus setan-setan pun takut, setan-setan pun dengar dengan iman yang mendoakan. Nah, saya tahu sama seperti kasus seperti ini. Namun ketika waktu kejadian ibu saya mendoakan itu orang yang kerasukan setan, saat itu saya SMP, Tuhan yang sama, ini Tuhan yang langsung, tetapi ibu ini nanti kita dengar ceritanya, Tuhan bukan menompangkan tangan, tetapi dengan iman. Nah, bicaranya ini adalah masalah iman. Apapun permasalahan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jika iman kita, iman yang tangguh, saya yakin dan percaya pasti akan bisa mendapatkan mujizat sama yang dirasakan dengan ibu ini. Nah, Yesus tadi dikatakan, dia kedatangannya dirahasiakan. Tetapi kedatangannya nggak bisa dirahasiakan juga. Ibu ini pasti nyari terus. Dia pasti bertanya-tanya, oh Yesus datang ke tempat itu. Nah, dikatakan ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Bayangkan, segera mendengar tentang dia. Udah dengar tentang dia, Yesus datang. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika iman sudah bekerja, udah keinginan. Makanya kalau memang terjadi di dalam hidup kita ketika kita mau sesuatu terjadi bagi hidup kita, memang kita harus betul-betul dengan hati sepenuh hati, segenap jiwa datang kepada Tuhan. Bukan sekedar aku beriman, aku punya iman yang besar, aku beriman, aku disembuhkan, aku beriman, aku mendapat berkat, aku beriman, pokoknya iman. Hanya ucapan. Tapi kalau ibu ini, saya melihat ada sesuatu iman yang luar biasa di dalam ibu ini. Hanya mendengar, dia langsung percaya bahwasanya ini pasti bisa disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini contoh buat kita bagaimana iman yang menantang itu. Kenapa saya bilang iman menantang? Mari kita saksikan, mari kita dengarkan kembali. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dikatakan jelas di sini adalah bangsa Yunani, seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, dia bermohon dengan tulus ikhlas dan dengan benar-benar yakin bahwasanya Yesus mampu untuk mengusir. Padahal kepercayaan Yesus sebagai manusia saat itu dan sekitarnya di bangsa Israel tidak sama kepercayaannya sama perempuan Siro-Fenisia ini. Tetapi dia sangat yakin. Dikatakan 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai manusia saat itu sedang, karena banyak ya di situ orang-orang Yahudi juga banyak di situ. Dikatakan murid-muridnya pun bersama-sama dia. Di ayat 23 di Matius 15 ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Di awal di Matius ini dikatakan Yesus tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, di Matius dikatakan gitu, dan tapi dikatakan di Markus ini bahwasanya di Markus 7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, ya, mungkin sejenak Yesus berdiam ketika dia datang, ya. Ini tidak bangsa Yahudi, manusia Yesus kan memang saat itu adalah orang Yahudi. Tetapi ketika itu datang, dia sedang mau mengajari orang-orang sekitarnya, murid-muridnya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, sedang mengajar bagaimana bahwasanya orang Yahudi dengan orang bangsa lain menganggap Yahudi itu istimewa. Mereka menganggap saat itu bahwasanya orang Yahudi itu lebih istimewa dibandingkan bangsa-bangsa lain. Merasa bahwasanya bangsa pilihan Allah. Sehingga ketika datang bangsa lain, seakan-akan ya bangsa itu memang dianggap tidak layak. Ya, tidak layak. Apalagi perempuan Siro-Fenisia ini. Makanya Yesus sedang mengambil kalimat-kalimat orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan sebagai bangsa yang pilihan, lalu dia ambil sebagai manusianya, dia orang Yahudi, dia katakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi saat itu, di zaman itu, selalu menganggap bangsa lain itu tidak lebih daripada binatang, tidak lebih daripada anjing, tidak lebih dari hewan.
menganggap terlalu rendah derajatnya buat orang Yahudi saat itu. Nah, Yesus sedang mengambil itu sebagai manusia, bukan artinya dia meremehkan, bukan artinya dia merendahkan orang ini, tetapi dia sedang mengajari, bukankah kalau orang Yahudi menganggap bangsa itu kamu kan gak layak. Dia sedang menguji iman ibu perempuan Sirofenisia ini. Kamu itu nggak layak. Aku itu diutus untuk bangsa Israel. Aku itu datang ke dunia ini diutus untuk bangsa Israel. Tetapi dia sedang menguji iman ibu ini. Kamu tidak layak, ya kan? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparnya kepada anjing. Artinya, perempuan ini sebenarnya dalam hierarkinya orang Yahudi, bangsa pilihan ini, ibu ini nggak layak. Yesus sedang mengatakan itu bahwasanya biarlah anak-anak kenyang dahulu. Jadi memang dia diutus untuk bangsa Israel, untuk kesembuhan orang Israel, untuk bangsa Israel pengutusan dia. Tetapi dia menguji iman ibu ini. Sejauh apa iman ibu ini? Dikatakan sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi apa perempuan ini? Perempuan ini udah terhina sekali, sekiranya sepertinya terhina sekali kan. Tetapi Yesus saat itu mengatakan itu bukan secara kasar dikatakan, oh kamu itu kan anjing, bukan. Tetapi bukankah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu tetap gigih. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya sudah dikatakan gitu. Anak-anak yang lebih dahulu baru tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkan kepada anjing. Seandainya ibu itu tersinggung, seandainya ibu itu langsung sakit hati, kecewa, ya anaknya nggak bakalan sembuh dari kerasukannya. Tetapi dia menantang. Ini menantang dia. Dia apa jawab? Apa jawabnya? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Kembali lagi tadi, ketika dia ada uji iman seperti itu, dia tetap teguh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita memang iman kita itu seringkali diuji. Apakah ujian itu bisa kita hadapi? Kita kadang-kadang mendapatkan suatu masalah aja, sedikit aja, lalu iman kita goyah. Lalu kita kadang-kadang, ya udahlah aku nggak mau ketuan lagi, nggak berhasil kok. Saya udah berdoa berkali-kali, saya udah beriman, udah banyak yang saya kerjakan, bahkan saya udah berpuasa. Tetapi apa yang terjadi? Nggak ada terjadi apa-apa kepada diriku. Iman kita masih jauh di bawah ibu yang punya iman perempuan Sirofenisia. Dia nggak mundur. Dia tetap maju. Bahkan dia berbicara kepada Tuhan Yesus, katakan, benar Tuhan. Bayangkan dia rela, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja, aku sekalipun seperti anjing, aku di bawah meja, makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bagaimana kerendahan hati ibu ini, sampai dia betul-betul imannya dengan kerendahan hati, Tuhan benar, anjing pun sekalipun kan masih dapat sisa makanan dari remah anak-anak. Okelah aku nggak dianggap anak. Tuhan Yesus, aku nggak dianggap anak. Tetapi setidaknya anak-anak makan roti, remahnya kan jatuh, anjing bisa makan. Sebegitu terhinanya sebenarnya, tetapi imannya yang teruji itu tetap teguh. Nggak mundur, nggak gagal dia. Tetapi dia punya kepercayaan. Kalau kita lihat di Matius 15, apa dikatakan? Kita perhatikan 24-nya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Nah, makanya Yesus melakukan perkataan itu, memberikan perkataan itu, karena dia memang mengatakan, aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saat itu kan kehadiran Yesus adalah bagaimana kepada banyak domba-domba yang sudah terhilang dari bangsa Israel. Dari 12 suku itu banyak yang sudah terhilang dan banyak yang memang perlu lagi ada Tuhan datang untuk domba-domba itu. Nah, ini yang sedang diberikan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Tetapi di ayat 25 di Matius 15, perempuan itu mendekat menyembah dia. Bayangkan, imannya tidak goyah,
Bahkan dia sujud di Matius ini, dikatakan dia sujud menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini saat sakit. Mari kita lihat tantangan iman ini. Jangan hal yang kecil aja lalu kita mundur dari Tuhan. Ketika hal kecil yang terjadi, ini sangat luar biasa saya katakan. Tantangan iman itu dia kejar terus. Dia betul-betul enggak mundur sedikit pun. Bahkan dia datang sujud ke kaki Yesus. Dia sujud berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tantangan iman saudara adalah bagaimana ketika diperhadapkan dengan masalah, baik masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun yang Anda hadapi di dalam keluarga, di dalam kehidupan Anda. Mari, tantangan iman yang lebih lagi. Ketika itu hari ini belum hati yang kita benar-benar merendah seperti perempuan Sirofenisia. Merendah berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Di ayat Markus tadi, di Markus 7 dikatakan, benar Tuhan, tapi anjing-anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak. Ada kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia udah mau benar-benar anaknya ini sembuh. Ada keyakinan pasti bisa sembuh. Karena Yesus yang menyembuhkan orang lain, yang saya dengar pasti bisa menyembuhkan anak saya yang kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Tuhan yang sama. Tetap mujizatnya sama. Tetap dia bisa melakukan apa yang memang benar-benar sudah tidak bisa lagi dunia lakukan. Tetapi ketika kita nyerah sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Sama seperti perempuan Sirofenisia. Tuhan tolonglah aku. Sekalipun mungkin Tuhan melihat kita, wah, kamu nggak layak sama seperti perempuan Sirofenisia. Aku diutus bukan sama kamu. Tidak. Kita sedang diuji iman kita. Ketika hari ini kita berdoa, Tuhan tolonglah aku. Lebih lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan sangat yakin dan percaya. Sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Maka kata Yesus kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan perempuan, dengan anak perempuan ini, anak dari wanita ini? Tuhan tidak datang ke rumah dia. Tuhan tidak menjamah anak yang kerasukan setan itu. Tetapi iman yang benar-benar teguh kepada Tuhan, hanya dengan iman, anak itu, kata Yesus, sudah sembuh. Anak itu, setan itu sudah keluar dari anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa sebenarnya. Kalau kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan, percaya, dan percaya. Seringkali kita gagal dan gagal. Kita masih menimbang-nimbang, apa ya bisa, apa ya akan terjadi, apa ya benar akan terjadi. Doa saya udah bertahun-tahun kok nggak jadi-jadi. Nah, ini memang lewat firman ini kita benar-benar harus beriman seperti iman perempuan Sirofenisia ini. Tanpa disentuh, tanpa ada jamahan langsung, tetapi dengan iman anaknya di rumah sudah keluar setannya. Kalau kita kembali di ayat Matius 15 dikatakan apa? Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau di Markus 7 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumah, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan-setan itu sudah keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intinya ketika dia beriman, anaknya sudah sembuh, dan setan-setan yang di anaknya sudah keluar. Nah, ini adalah suatu contoh.
Suatu pembelajaran yang benar-benar kita lihat betapa ibu ini tanpa membawa anaknya kerasukan setan itu ke depan Yesus, tapi anaknya pun sudah sembuh. Nah, bagaimana dengan kita? Banyak hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat perempuan Sirofenisia yang percaya ini. Jangan heran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang dari lahir tidak kenal Yesus. Bahkan sampai saat ini pun tidak kenal Yesus. Tapi kalau mereka sama seperti perempuan Sirofenisia, mereka punya iman Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan mukjizat. Semua bangsa pun akan menerima sama seperti dia. Sekalipun harusnya nggak layak, nggak dianggap anak, sekalipun dianggap tidak layak, tetapi dengan keyakinan, aku pasti mendapatkan remah-remahnya saja. Anjing dapat remah-remah sekalipun itu dari anak-anak. Hal yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah bagaimana keteguhan iman Ibu Sirofenisia ini. Dia tidak mundur, dia punya iman yang teguh. Bapak Ibu, mari kita teguhkan iman kita. Kita percaya terus bahwasanya Yesus dapat melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Mukjizatnya nyata, mukjizatnya itu ada, mukjizatnya itu pasti terjadi bagi orang yang percaya. Yang kedua, dia tidak mau mundur. Iman yang tetap stabil, apapun kendala yang dihadapi, dia tetap percaya. Dia tidak mau mundur. Sekalipun mungkin kita di dalam mengikut Tuhan, sekalipun kita terus mengikut Tuhan, udah berdoa, kita enggak mundur. Kita jangan mau mundur, tetap percaya saja. Sampai kita mendapatkan iman, sampai mendapatkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Itu iman ibu yang Ibu Kanaan ini, perempuan Sirofenisia ini. Dia tidak mundur sekalipun itu sepertinya menyakiti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat kita sakit. Ketika kita ikut Tuhan, udah ikut Tuhan, kok malah disakiti, kok malah terjadi aku terhina, aku disakiti orang. Tetapi lihat ibu ini, sekalipun dia seakan-akan terhina, padahal itu Tuhan uji dia. Yesus sedang menguji imannya. Sejauh apa iman? Dia tetap maju. Yang kedua, mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Apapun permasalahan, apapun kendalanya, saat ini belum, pasti besok bisa. Belum juga, terus bertekun. Yang ketiga, harus bertekun di dalam Tuhan. Sabar sampai Tuhan. Dan dia mendapatkan apa yang menjadi pergumulan dia. Perempuan ini mempunyai iman yang terus, tantangan iman yang luar biasa. Ada tantangan, tetapi imannya tetap maju. Ada halangan, tetapi iman kita tetap maju. Ketika kita punya halangan-halangan di dalam hidup kita, bersama Tuhan, beriman kepada Tuhan, banyak rintangan, banyak tantangan, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan, pasti tantangan itu akan maju terus dan bisa membuka. Ya, jadi tantangan itu bisa kita dobrak, sehingga kita mendapatkan hasil. Sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan anaknya disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika dia mengajar ya buat orang-orang sekitarnya, dia sedang mengajar bahwasanya Yesus datang bukan hanya memang, walaupun dikatakan di Matius, aku datang, itu sedang memberikan pembelajaran. Walaupun dia datang diutus kepada domba-domba, kita kembalikan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia sedang, sebagai manusianya, dia sedang ngomong kepada orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau ada orang yang bukan bangsa Israel, ada orang sakit di tahun ini, di saat firman ini diberitakan, ada orang yang memang secara legalitasnya bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, tapi kalau dia beriman, ini iman tantangan. Bapak Ibu yang mendengarkan, yang belum percaya Yesus,
iman tantangan Anda. Kalau Anda sakit, Anda bisa sembuh sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Anda akan disembuhkan kalau Anda betul-betul percaya. Tanpa Anda ada sentuhan dari hamba-hamba Tuhan sekalipun, iman Anda yang percaya, iman Anda jangan mundur. Karena Yesus itu, Yesus yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia Maha Kuasa. Dia penuh mujizat. Kalau kepada perempuan ini bisa, kalau kepada banyak orang di zaman itu bisa, sekarang pun dia banyak mujizat. Dia bisa menyembuhkan asal iman kita, iman yang tangguh. Tidak mundur ketika ada terjadi sesuatu, tetapi tetap percaya sampai kita mendapatkan apa yang menjadi bagian kita. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana firman ini sangat luar biasa buat kita, sebagai contoh buat kita, sekalipun apa yang kita alami dalam hidup kita, kita tetap teguh bersama Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, perempuan itu pulang ke rumahnya, didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Apa yang didapatkan adalah keteguhan iman dia yang luar biasa. Dia ditantang, tetapi dia tetap teguh, tetap tegak. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang bisa saya bagikan. Walaupun firman ini sangat singkat, tetapi saya percaya kita semua yang mendengarkan ini akan mendapatkan pembelajaran yang lebih lagi, bagaimana supaya iman kita tetap teguh seperti perempuan Sirofenisia yang tadi tidak percaya Tuhan, tetapi ketika imannya bergerak, ketika imannya ditantang untuk dia tetap beriman, percaya kepada Yesus, akan mendapatkan hasil. Saya percaya Bapak Ibu di rumah pun saat ini, mari saya tantang, kita menantang untuk Bapak Ibu semua. Tantangan iman Anda ketika Anda percaya, pasti mendapatkan jawaban seperti perempuan Sirofenisia. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman yang bisa saya bagikan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita, sama-sama beriman, sama-sama teguh, sama-sama percaya, Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dialah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia penuh kuasa, penuh mujizat, bisa menyembuhkan, mengampuni segala dosa, bahkan keselamatan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami sudah sama-sama belajar tentang perempuan Sirofenisia yang mempunyai iman, yang menantang di dalam keimanan dia, ditantang, diuji, bagaimana keimanannya tetap teguh, karena dia sungguh-sungguh mau anaknya sembuh dari segala kerasukan anak-anaknya, dari setan-setan yang ada di dalam anaknya. Kami percaya Tuhan, saat ini aku berdoa buat orang-orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, yang siapapun yang mendengarkan firman hari ini, biarlah Tuhan, dengan iman yang sama seperti perempuan Sirofenisia, mereka Tuhan percaya sungguh-sungguh hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan. Hari ini apapun pergumulan Anda, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Angkat tanganmu. Aku percaya Tuhan, kalau sakitku hari ini sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang kerasukan, apapun itu yang membuat kamu itu tidak berdaya saat ini, saya melihat bahwasanya Anda yang tidak berdaya terbalik, kau berjalan, kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kami sama-sama beriman Tuhan Yesus. Engkaulah Allah penyembuh dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan firman-Mu terlebih-lebih berbuah di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Begitu juga orang-orang yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka belajar terus dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan firman ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Pada siang hari ini kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya turun menaungi kita, memberikan kelegaan bagi kita, dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kita bertemu dengan ibadah-ibadah kita selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.